Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Seperti biasa, di video kali ini saya ingin berbagi informasi lagi tentang gagal bayar di aplikasi Bantu Saku. Mungkin di luar sana banyak sekali teman-teman subscriber yang telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Bantu Saku. Nah, yang saat ini telat bayar, simak video ini sampai selesai agar teman-teman yang telat bayar tidak panik dan tidak takut. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi Bantu Saku sesuai pengalaman ya. Seperti apa resiko telat bayar, gagal bayar di aplikasi Bantu Saku. Di sini saya mempunyai tagihannya teman-teman, dan aplikasinya masih belum saya hapus. Oke? Seperti biasa, sebelum kita lanjut pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Jadi saya lebih semangat lagi berbagi informasi seputar pinjol atau seputar pinjaman online ya. Oke, langsung saja teman-teman, tanpa lama-lama ya. Nah, di sini untuk aplikasi Bantu Saku sudah saya buka ya. Ini tampilan awal dari aplikasi Bantu Saku seperti ini. Nah, kemudian di sini teman-teman, nih. Di sini tambah limit pinjaman terlambat. Nah, ada tulisan terlambat ya. Waduh, sekarang sudah mencapai 13 juta, teman-teman. 13 juta 110 ya. Padahal kemarin ini masih belum 13 juta. Ini tetap berjalan terus ya untuk bunganya ya. Kalau teman-teman sering nonton video saya tahu ya untuk pinjaman awal ini. Oke, di sini 13 juta 100 sekian-sekian. Tanggal 22 bulan 7 2024. Jadi ini hampir 5 bulan tidak dibayar atau gagal bayar sudah hampir 5 bulan ya. Nih. Oke, kita coba cek pembayaran. Jumlah yang harus dibayar 9.654.000. Silakan pilih metode pembayaran. Nah, untuk rinciannya di sini teman-teman. Ini lumayan ya. Tanggal jatuh tempo tanggal 22 bulan 7 2024. Jumlah periode ini 9.654.000. Nah, pokok apa ini? Pokok 5 juta sekian-sekian. Nah, ini teman-teman ya, dendanya lumayan ya. Teman-teman bisa lihat nih, denda karena keterlambatan ini 4.320.000. Jadi totalnya itu 13 juta, teman-teman. Bayangkan. Nah, ini pinjol yang bikin teman-teman habis barang-barang. Karena apa? Karena bunganya lumayan kalau kalian telat bayar. Bahkan bukan telat aja, pinjam 1 juta misalkan itu balikan sekitar 1,5 juta. Nah kan lumayan kan bunganya. Jadi kebanyakan teman-teman yang main pinjol itu habis ya barang-barang atau harta. Ya karena bunganya lumayan gitu loh pinjol. Makanya teman-teman yang masih bergelut di pinjol itu tidak akan tenang hidupnya. Karena 2 minggu mau bayar, sudah lunas ambil lagi. Terus seterusnya kayak gitu sampai habis barang-barangnya ya. Oke. Nah, untuk resiko gagal bayar di aplikasi Bantu Saku ini teman-teman. Ini teman-teman lihat kan tanggal 20 bulan 7. Resikonya seperti apa Bang? Apakah sebar data? Apakah menghubungi di luar kontak darurat? Oke, buat teman-teman yang masih takut dan panik, untuk aplikasi Bantu Saku apakah sebar data? Jawabannya nggak ada sebar data. Cuman kalau teman-teman telat bayar, kalian itu panik dan takut. Kenapa? Karena dari pihak penagih biasanya ada yang WA atau yang chat atau yang nagih dengan cara, kalau Anda masih belum bayar hari ini, terpaksa data Anda kami perluas atau cara penagihan kami perluas. Nah kayak gitu. Nah akhirnya kalian berpikir apakah data kita mau disebar. Sebenarnya cara penagihan dari pinjol itu memang nakut-nakuti, gertak-gertak agar kalian semakin panik. Kalau sudah panik kalian pastinya cari pinjaman, cari dana talangan seperti itu. Nah sebenarnya itu hanya nakut-nakuti teman-teman. Meskipun teman-teman sudah dapat WA, kalau Anda belum bayar hari ini, misalkan ya, terpaksa data Anda kami alihkan atau kami sebar ke sosial media, ke Facebook ataupun dibikinin grup. Nah itu tidak bakalan terjadi. Itu hanya nakut-nakuti. Kalau teman-teman pikir lebih dalam, wah masa mau sebar data masih kasih informasi ke saya? Masa mau disalahgunakan masih kasih informasi? Sebenarnya itu enggak. Cuman nakut-nakuti. Teror. Agar kalian panik. Akhirnya cari dana talangan. Seperti itulah
berharapnya DC penagih itu seperti itu, teman. Tapi kalau seperti saya diteror kayak gitu, saya kerjain, teman-teman. Ya, saya semakin kerjain. Makanya kalau teman-teman sering nonton video saya tahu DC yang sering neror kayak gitu, saya kerjain, saya telepon, saya marah-marahin. Bahkan saya kerjain kirim stiker-stiker. Ya, jadi buat teman-teman gak usah takut. Semakin kalian takut, semakin ditakut-takuti oleh pihak penagih. Itulah DC penagih seperti itu. Makanya cari orang-orang yang panik DC itu. Ya. Misalkan kalian dapat WA, kalau Anda masih belum bayar hari ini, terpaksa data Anda kami salah gunakan atau dipinjamkan ke aplikasi lain. Nah, kayak gitu misalkan kalian dapat WA kayak gitu, kalian blokir. Nah, itu ketahuan kalau kalian, wah orang ini takut dan panik, akhirnya dia menggunakan nomor lain, kemudian semakin diteror. Tapi kalau kalian berani, contohnya seperti saya ya, nggak pernah panik, abaikan aja kalau teman-teman nggak panik, nggak usah dibalas. Dia diem nantinya gitu loh. Tapi kalau kalian beraninya seperti saya telepon, saya marah-marahin, saya kerjain, itu besoknya nggak ada WA lagi. Tahu, wah orang ini meskipun diteror kayak apapun nggak pernah takut. Akhirnya dia nyerah. Kalau teman-teman nggak percaya, cek video-video saya. DC pinjol yang kayak gitu, saya teleponin. Ya, intinya resiko telat bayar itu diteror itu aja sih teman-teman, titik ya, teror. Makanya teman-teman harus kuat mental. Mental kalian harus benar-benar kuat karena kalian akan diteror ya. Makanya kalau nggak kuat mental, sering nonton video saya, nanti pasti kalian kuat mental kalian. Kalau sering nonton video saya, karena video saya itu kan banyak DC yang kayak gitu, neror, kayak saya kerjain. Ya kan? Nah ini 13 juta teman-teman ya. Sampai sekarang apakah aman-aman? Sebar data enggak. Menghubungi di luar kondar juga enggak. Tapi kalau menghubungi di luar kondar itu teman-teman ada potensi. Misalkan kalian telat bayar, kemudian dihubungi di luar kondar, itu ada potensi. Tapi teman-teman tenang aja. Ya, kebanyakan nggak sampai terjadi. Tapi kalau kondar, kontak darurat, kalau kalian telat bayar, itu pasti dihubungi. Nggak tahu telat berapa hari, pasti intinya kalau kondar, kontak darurat pasti dihubungi kalau kalian telat bayar. Apakah menghubungi di tempat kerja atau perusahaan, Bang? Kalau masalah itu teman-teman, kalau teman-teman pertama daftar, ngajukan itu, kalau kalian nyantumin pasti dihubungi. Tapi kalau teman-teman nggak nyantumin waktu pengajuan itu, insya Allah nggak sampai dihubungi. Meskipun dari pihak penagih sudah tahu nomor perusahaan kalian. Tapi kalau kalian nggak nyantumin, nggak bakalan terjadi menghubungi tempat kerja kalian. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kemudian untuk aplikasi Bantu Saku ini sudah lewat hampir 5 bulan. Apakah ada DC lapangannya? Nggak ada. DC-nya nggak ada aplikasi Bantu Saku. Kalau teman-teman dapat informasi di luar sana, aplikasi Bantu Saku itu ada DC lapangannya, itu dari pihak penagih biasanya. Atau ikut-ikut grup gagal bayar atau sharing kayak gitu kan. Biasanya ada. Saya didatangi kemarin. Nah, itu dari pihak penagih yang ngaku-ngaku kayak gitu. Biar teman-teman yang telat bayar itu ketakutan. Nah, nanti diteror, DC mau datang, lah sudah panik, kayak gitulah. Jadi untuk intinya di aplikasi Bantu Saku ini nggak ada DC lapangannya teman-teman. Aman ya, memang hutang wajib dibayar. Ya tapi kalau teman-teman nggak ada dana ya jangan terlalu takut lah ya. Aplikasi ini nggak ada DC lapangannya. Cuman teman-teman saran saya kalau kalian telat bayar, kalian harus kuat mental, itu aja sih teman-teman. Selain itu nggak ada DC sebar, nggak ada ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman sering nonton video saya untuk aplikasi Bantu Saku ini tahu ya. Mulai dari telat 1 minggu, 2 minggu ini selalu saya update terus ya. Sampai sekarang selalu saya update. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa kalian komen aja di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.